Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam pelajaran fikih kelas 12. Nah, pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana sumber hukum Islam yang muttafaq. Setelah kemarin kita sudah jelaskan peta konsep tentang sumber hukum Islam ada dua. Ada yang sumber hukum Islam muttafaq, artinya sumber hukum Islam yang disepakati oleh ulama. Dan yang kedua ada sumber hukum yang mukhtalaf, yaitu sumber hukum Islam yang masih diperselisihkan atau diperdebatkan oleh para ulama. Nah, pada kesempatan kita kali ini, kita akan mengupas tentang dua sumber hukum Islam yang muttafaq. Ada Al-Quran, ada hadis, ijma, dan qiyas. Namun kita akan bahas yang dua saja, yaitu Al-Quran dan hadis. Nah, ini sumber hukum Islam yang sudah kita bahas. Kemarin ada Al-Quran, ada hadis atau as-sunnah, ada ijma ataupun qiyas. Kita bahas dua dulu, yaitu Al-Quran dan hadis. Nah, untuk pengertian daripada Al-Quran itu sendiri, bahwa sebetulnya secara etimologi atau bahasa, Al-Quran itu berasal dari kata qoro'a yakro'u kiro'atan, atau masdarnya itu Qur'anan, yang artinya mengumpulkan atau menghimpun. Itu yang disebut dengan Al-Quran. Namun menurut ulama secara istilah bahwa definisi Al-Quran itu adalah kalamullah atau firman Allah yang diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan bahasa Arab, yang itu merupakan mukjizat dan diriwayatkan secara mutawatir. Mutawatir itu artinya berkesinambungan, serta orang yang membacanya akan mendapatkan pahala. Makanya Al-Quran itu adalah mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan berbahasa Arab. Karena apa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang tinggal di Arab, wajar ketika Al-Quran berbahasa Arab. Kemudian dasar daripada Al-Quran itu dijadikan sumber hukum Islam itu salah satunya adalah pada surat Al-Maidah ayat 48. Di situ diterangkan bahwasanya wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqal lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaih. Bahwa Allah telah menurunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Al-Quran yang itu dengan membawa kebenaran. Artinya apa? Artinya Al-Quran itu sebagai penyempurna kitab-kitab yang terdahulu. Baik itu Taurat, baik itu Zabur, baik itu Injil, maka Al-Quran kedudukannya adalah sebagai penyempurna kitab-kitab terdahulu. Bukan berarti kitab-kitab terdahulu itu dihapus, bukan. Akan tetapi sudah terkumpul semuanya di dalam Al-Quran, dan Al-Quranlah sebagai penyempurna kitab-kitab terdahulu. Nah, kemudian kita lanjutkan tentang apa saja sih pokok isi kandungan dalam Al-Quran itu. Sebetulnya Al-Quran itu ada beberapa pokok isi kandungan di dalam Al-Quran. Yang pertama adalah tentang tauhid. Al-Quran dalam ayat-ayat di Al-Quran atau surat-surat di Al-Quran itu biasanya menjelaskan tentang tauhid. Tauhid itu tentang keimanan, tentang keyakinan, dan lain sebagainya. Contoh misalkan, dalam surat Al-Ikhlas itu disebutkan Qul huwallahu ahad itu ya. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, dan lain sebagainya. Itu merupakan contoh surat yang itu menjelaskan tentang tauhid, bagaimana tentang keesaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di
surat atau ayat-ayat yang lain pun juga dijelaskan seperti tadi. Salah satu isi pokok kandungan Al-Quran adalah menjelaskan tentang tauhid. Ada lagi yang menjelaskan tentang ibadah. Bagaimana tentang pengaturan ibadah. Makanya kemudian di dalam Al-Quran itu dijelaskan misalkan tentang perintah puasa, ya kan. Kemudian ada lagi tentang perintah sholat, ada lagi perintah tentang zakat, ada lagi tentang perintah haji dan lain sebagainya. Itu merupakan isi daripada kandungan Al-Quran yang berhubungan dengan ibadah. Kemudian ada lagi yang berhubungan dengan janji dan ancaman. Banyak di Al-Quran itu disebutkan bahwa ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan orang-orang untuk berpuasa, maka tujuan dari puasa adalah la'allakum tattaqun, supaya manusia itu bertakwa. Itu termasuk janji. Atau orang yang dia beramal yang soleh, maka dia akan mendapatkan jaminan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pun juga termasuk janji. Atau bahkan ancaman ketika ada orang yang dia berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ancamannya atau orang yang dia musyrik atau syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ancamannya adalah masuk neraka. Lah itu berupa isi kandungan daripada Al-Quran. Kemudian yang berikutnya, pokok kandungan Al-Quran itu adalah jalan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka di situ termasuk ada petunjuk-petunjuk bagaimana orang yang itu supaya hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Itu juga akan disampaikan misalkan berhubungan dengan pernikahan. Bagaimana menggapai mahligai pernikahan atau rumah tangga yang harmonis, mawadah, sakinah, warohmah. Itu terangkan juga dalam Al-Quran. Iya, berhubungan dengan dunia, bahkan dengan akhirat pun juga diterangkan. Kemudian yang terakhir tentang riwayat dan cerita. Banyak cerita-cerita nabi-nabi terdahulu yang diceritakan oleh Al-Quran sebagai apa? Sebagai pengingat kita, sebagai suri tauladan kita. Bagaimana di Al-Quran dikisahkan, misalkan ceritanya Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail alaihissalam. Bagaimana tentang ceritanya misalkan Nabi Yusuf alaihi salam, bahkan di situ juga diceritakan tentang Luqmanul Hakim, bagaimana ceritanya seorang orang tua yang dia bisa mendidik anaknya menjadi anak yang soleh. Banyak cerita yang diambil dari Al-Quran, itu merupakan pokok isi kandungan daripada Al-Quran. Kemudian kita lanjutkan yang berikutnya, yaitu tentang pedoman Al-Quran dalam menetapkan sebuah hukum. Bahwa minimal ada 3 bagaimana Al-Quran itu menetapkan sebuah hukum. Yang pertama, bahwa ketika Al-Quran atau Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan sebuah hukum di dalam Al-Quran, yang pertama adalah tidak memberatkan, atau dalam bahasa Arabnya adamul haraj. Jadi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memfirmankan dalam Al-Quran menetapkan sebuah hukum, maka hukum tersebut sebetulnya tidak memberatkan kepada pemeluknya. Contoh misalkan pelaksanaan sholat. Karena perintah sholat itu adalah wajib atau fardu ain, maka ya wajib untuk dikerjakan, akan tetapi tentang pelaksanaannya itu sesuai dengan kemampuannya. Misalkan orang yang mampu berdiri, maka silakan untuk berdiri. Ketika dia tidak mampu untuk berdiri, silakan dengan duduk. Jikalau dia tidak mampu untuk berdiri dan duduk, bisa dengan miring. Artinya dia tiduran kemudian miring, atau bahkan kalau tidak bisa tiga-tiganya bisa dengan isyarat. Itu artinya apa? Artinya bahwa Al-Quran dalam menetapkan sebuah hukum itu tidak memberatkan harus berdiri. Oh tidak, disesuai dengan kemampuannya daripada pemeluknya masing-masing. Kemudian yang kedua, meminimalisir beban. Meminimalisir beban itu artinya qillatu taklif. Contoh misalkan jamak dan qosor sholat dalam perjalanan. Itu artinya meskipun itu sholat itu hukumnya wajib,
Namun kita sebagai umat muslim masih mendapatkan rukhsah atau keringanan. Karena orang yang berpergian yang jauh itu kan sudah susah payah, sudah capek. Maka menurut Al-Quran, menurut syariat Islam bahwa boleh seseorang itu menjamak atau mengqashar sholatnya ketika dia dalam perjalanan. Contoh yang lain misalkan puasa Ramadan. Orang yang dia mukim itu diwajibkan untuk berpuasa Ramadan. Akan tetapi ketika seseorang itu dalam keadaan musafir atau bepergian jauh, yang itu bepergiannya tidak untuk melaksanakan kemaksiatan, maka boleh sebetulnya dia diperbolehkan untuk berbuka atau bahkan diperbolehkan untuk tidak berpuasa asalkan dengan cara dia mengkodok di hari yang berikutnya. Atau orang yang sakit, orang yang hamil, atau orang yang menyusui atau melahirkan itu mendapatkan rukhsah atau keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu contoh tentang bahwa Al-Qur'an itu dalam menetapkan hukum adalah meminimalisir beban. Kemudian yang ketiga, berangsur dalam menetapkan sebuah hukum. Itu tadris. Contoh misalkan dalam hukum haramnya khomer, arak ataupun judi. Itu ketika Allah Subhanahu wa taala itu mensyariatkan tentang haramnya khomer, itu tidak serta-merta kemudian Allah langsung mengharamkan, tidak, tapi ada tahap, ada proses. Nanti kita bahas bahwa dalam suatu ayat pernah ketika dulu di zamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika awal-awal Islam itu Allah belum mengharamkan untuk minuman khamr. Allah hanya mengharamkan ketika seseorang sedang mau melaksanakan sholat, maka haram hukumnya untuk minum khamr atau haram hukumnya untuk mabuk. Karena apa? Karena kebiasaan di orang-orang Arab dulu karena udaranya itu sangat dingin, maka rata-rata hampir seluruh orang-orang Arab itu untuk menghangatkan badannya dengan minum khamr. Namun ketika pas waktu sholat itu pun diharamkan, ketika mau sholat diharamkan. Namun ketika lama kelamaan Islam sudah berkembang, maka yang awalnya itu diperbolehkan tapi dilarang ketika pas waktu sholat saja, maka kemudian pernah pada suatu ketika Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika beliau mengimami, beliau sedang minum, sebelumnya minum khamar ketika mengimami, kemudian bacaan yang beliau baca itu keliru ketika membaca kuliah ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala ana abitum ma abatum wala antum abiduna ma abudu wala ana, itu terus bulet terus gitu loh. Akhirnya kemudian turun perintah dari Allah Subhanahu wa taala mengharamkan tentang minuman khamr. Maka dari situ kemudian haram khamrnya. Itu merupakan pedoman Al-Quran dalam menetapkan hukum adalah berangsur, jadi bertahap dalam menetapkan sebuah hukum. Kemudian kita lanjutkan yang berikutnya yaitu fungsi Al-Quran. Fungsi Al-Quran yang pertama adalah sebagai pedoman dan petunjuk hidup manusia. Jadi Al-Quran diturunkan kepada umat manusia itu tujuannya apa? Sebagai pedoman dan petunjuk hidup. Maka ketika sama halnya dengan kita membeli kendaraan, maka itu ada buku panduannya. Nah, Al-Quran pun juga sama seperti itu. Ketika kita mengarungi kehidupan di dunia ini, bahkan untuk persiapan nanti di akhirat, maka Al-Quran itu fungsinya adalah sebagai pedoman dan petunjuk hidup manusia. Kemudian yang berikutnya, yaitu sebagai pembenar dan penyempurna kitab-kitab terdahulu. Sudah jelas tadi di awal sudah kita sampaikan bahwasanya fungsi Al-Quran itu sebagai pembenar dan penyempurna kitab-kitab terdahulu, bukan pengganti, akan tetapi penyempurna. Baik penyempurna hukum dan lain sebagainya. Contoh misalkan di zamannya Nabi Musa alaihi salam, ketika itu beliau mendapatkan wahyu
bahwa syariat yang diterima oleh Nabi Musa alaihi salam itu tidak sepenuhnya itu sama dengan syariat umat Islam pada zaman sekarang. Maka ada yang disempurnakan, kemudian ada yang dikurangi, dan ada yang ditambahi. Itu contohnya. Nah, kemudian yang berikutnya, fungsi Al-Quran yang berikutnya adalah sebagai ini, mukjizat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Benar bahwasanya Al-Quran itu adalah sebagai mukjizatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala kok memberikan mukjizat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berupa Al-Quran? Karena Al-Quran itu tidak hanya mukjizatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam saja, akan tetapi juga untuk umatnya. Ini berbeda dengan nabi-nabi terdahulu, misalkan Nabi Musa alaihi salam mendapatkan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala berupa tongkat yang itu bisa disihir, bisa menjadi ular dan sebagainya. Namun itu kan tongkat itu untuk dirinya sendiri. Ketika Nabi Musa alaihi salam meninggal dunia, maka mukjizat itu sudah hilang. Nah, begitupun juga dengan nabi-nabi yang lain, misalkan Nabi Sulaiman alaihi salam. Ketika Nabi Sulaiman alaihi salam diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa berbicara dengan seluruh makhluk, baik hewan, baik itu jin dan sebagainya, itu ketika hanya untuk dirinya sendiri. Namun ketika Nabi Sulaiman alaihi salam itu beliau meninggal dunia, maka mukjizatnya sudah hilang. Lah, ini berbeda dengan mukjizat yang diterima oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun Rasulullah itu sudah wafat, sudah meninggal, akan tetapi mukjizat yang berupa Al-Quran itu masih bisa dimiliki oleh umat-umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang berikutnya adalah membimbing manusia ke dalam jalan keselamatan dan kebahagiaan. Ingat bahwa Al-Quran itu sebagai petunjuk, sebagai pedoman. Barang siapa yang dia mempelajari Al-Quran dengan betul, maka sesungguhnya Al-Quran itu akan membimbing dia ke jalan keselamatan dan kebahagiaan, baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian kita lanjutkan yang hadis. Nah, hadis itu pengertiannya menurut bahasa bahwa hadis itu jadid yang artinya baru, atau korib yang artinya dekat, atau khobar yang artinya berita. Nah, itu. Namun secara pengertian menurut istilah hadis, ahli hadis adalah yang disebut dengan hadis itu adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan atau takrir dan lain sebagainya. Intinya apa? Intinya itu yang disebut dengan hadis itu adalah seluruh kegiatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa ucapan, baik berupa perbuatan, baik berupa ketetapan, bahkan diamnya Rasulullah ataupun cita-citanya Rasulullah pun itu juga termasuk ke dalam hadis. Itulah yang disebut dengan pengertian daripada hadis. Kemudian kita lanjut, macam-macam hadis. Hadis itu dikelompokkan menjadi 3 sebetulnya. Yang pertama hadis kauliyah atau perkataan. Yang disebut hadis kauliyah atau perkataan itu adalah hadis yang diucapkan langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalkan dalam suatu permasalahan, makanya dalam itu biasanya di hadis itu ada qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu termasuk namanya hadis kauliyah. Yang penting kalau ada kata-kata dalam hadis qala Rasulullah, untuk qala Nabiyyu Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu termasuk ke dalam hadis kauliyah atau hadis perkataan. Contoh misalkan di sini ada innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, muttafaqun alaih. Ini termasuk hadis karena apa? Yang mengucapkan adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang berikutnya ada hadis fi'liyah, yaitu hadis yang berupa perbuatan. Rasulullah tidak berkata, tapi Rasulullah lebih kepada perbuatan. Nah,
atau gerakannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu bisa kita lihat dan itu bisa diketahui oleh para sahabat. Kemudian disampaikan kepada orang lain. Contoh misalkan hadis tentang bagaimana tata cara sholat. Rasulullah kemudian mengatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian seperti sebagaimana kalian melihat aku sholat. Maka gerakan sholat itu termasuk perbuatan Rasulullah. Nah, ketika perbuatan Rasulullah itu pun juga termasuk hadis. Karena apa? Karena di dalam Al-Quran itu tidak dijelaskan betul tentang bagaimana gerakan sholat. Allah hanya memerintahkan tentang akimus sholat. Dirikanlah sholat. Ya, laksanakanlah sholat. Akan tetapi Allah belum menjelaskan secara terperinci bagaimana gerakan-gerakan sholat itu sendiri. Maka kemudian di dalam hadisnya Rasulullah kemudian menjelaskan bagaimana tentang gerakan ataupun rukun daripada sholat wajib. Lah itu termasuk daripada hadis fi'liyah, yaitu hadis yang berupa perbuatan. Kemudian yang berikutnya ada hadis takririyah atau ketetapan. Nah, takririyah atau ketetapan ini adalah perbuatan sebetulnya atau ucapan para sahabat yang dilakukan atau dilaksanakan di hadapan atau sepengetahuan Rasulullah. Tapi Rasulullah itu diam atau tidak menolak. Itu termasuk ketetapan. Jadi itu bukan perbuatan Rasulullah, akan tetapi ada misalkan seorang sahabat atau beberapa sahabat melakukan itu, tapi kemudian Rasulullah diam. Berarti itu termasuk hadis juga. Misalkan pernah suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mendapati binatang yang tidak terdapat di daerahnya Rasulullah. Kemudian Rasulullah itu merasa jijik terhadap binatang tersebut. Kemudian Khalid bin Walid itu mengucapkan, kemudian aku memotongnya dan memakannya, sementara Rasulullah SAW cuma memandang kepadaku. Nah, meskipun itu hewan yang kemudian mungkin di dalam syariat Islam itu belum ada hukumnya, maka ketika sahabat Khalid bin Walid itu memakannya, memotong kemudian memasak dan dimakannya, akan tapi Rasulullah SAW diam, maka itu termasuk juga hadis. Nah itu ya. Jadi itulah tentang takririyah atau ketetapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian fungsi hadis terhadap Al-Quran apa saja? Yang pertama ada bayan takrir. Bayan takrir itu yaitu menguatkan atau menetapkan atau menggarisbawahi suatu hukum yang ada di dalam Al-Quran. Contoh misalkan, hadis tentang penetapan awal Ramadan. Jadi fungsi yang pertama itu bayan takrir, itu menjelaskan atau mengupas tuntas kembali tentang hukum yang ada di Al-Quran. Misalkan itu di dalam Al-Quran itu kan ada yang namanya perintah puasa. Perintah puasa Ramadan. Nah, kemudian di hadis itu dijelaskan tentang bagaimana penetapan awal Ramadan. Makanya di situ disebutkan fa idza ra'aitumul hilal fasumu, maka ketika kalian melihat bulan awal bulan itu maka berpuasalah. Nah, ini berarti hadis ini fa idza ra'aitumul hilal ini maka fungsinya adalah bayan takrir, yaitu menguatkan atau menggarisbawahi hukum yang sudah ada di dalam Al-Quran. Apa itu? Yaitu perintah puasa. Nah, kemudian awal puasa dijelaskan di dalam hadis. Maka fungsinya hadis adalah sebagai bayan takrir. Kemudian berikutnya ada bayan tafsir. Bayan tafsir itu menjelaskan atau memberi keterangan isi Al-Quran yang sifatnya masih global atau masih umum. Contoh misalkan hadis yang mentafsirkan surat Al-Qadar ayat 1-4. Inna anzalnahu fi lailatil qadar. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar.
ya kan, bahwa malam Lailatul Qadar itu yang bagaimana, maka disebutkan dalam hadis, dijelaskan dalam hadis bahwa yang disebut dengan Lailatul Qadar itu apa? Al-Lailatul Qadri fil witri min asril awakhiri min Ramadan. Oh, ternyata malam Lailatul Qadar itu adalah malam berada pada malam ganjil pada 10 akhir bulan Ramadan. Berarti dari mulai 21, 23, 25, 27 dan 29. Nah, inilah yang disebut dengan fungsi hadis adalah bayan tafsir, menjelaskan atau memberi keterangan tentang isi daripada Al-Qur'an. Kemudian yang berikutnya ada bayan tasri'. Bayan tasri' itu menetapkan hukum yang mungkin tidak dijelaskan atau belum dijelaskan oleh Al-Qur'an. Contoh misalkan, dalam Al-Qur'an itu disebutkan tentang zakat fitrah. Seorang yang dia berpuasa ketika mendapati bulan Ramadan, dia muslim, maka wajib mengeluarkan yang namanya zakat fitrah. Namun di Al-Qur'an belum dijelaskan secara terperinci zakat fitrahnya itu apa. Ya, nah, zakat fitrah itu apa? Maka kemudian dijelaskan di dalam hadis bahwa yang disebut dengan zakat fitrah itu zakatul fitri min Ramadan ala nasi so'an min tamrin. Bahwa zakat fitrah dikeluarkan oleh seorang muslim ketika bulan Ramadan adalah satu sok dari tamr. Tamr itu kurma. Lah ini termasuk salah satu contoh daripada fungsi hadis terhadap Al-Quran, yaitu bayan tasri'. Nah, sekian pembelajaran kita pada kesempatan kali ini tentang Al-Quran maupun hadis. Mudah-mudahan kita diberikan kepemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.